Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Apakah masih semangat? Masih. Ayo Apri, gimana kabarmu hari ini? Apakah semangat menjalankan pembelajaran atau mungkin lemas? Oke, Imam, bagaimana? Semangat, Pak. Semangat? Oke, kalau begitu Bapak akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang tadi sudah Bapak tanyakan kepada anak-anak semua, bahwa kalian semangat dan siap menjalankan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum itu, silahkan ketua kelas memimpin doa. Silahkan Febi. Berdoa mulai. Baik, terima kasih Febi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas pembelajaran mendalam tentang teks puisi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks puisi? Arya Dewi? Tahu? Oke. Mas juga, silakan. Iya, Pak. Oke, kalian bisa semua ini berarti. Bisa. Oke, Mas juga dulu. Oke, kalau menurut saya itu puisi itu karya sastra, Pak, yang isinya itu menggambarkan pikiran, perasaan, gagasan atau ide tulisnya, Pak, bisa bentuk tulisan atau tulisan. Oke, kalau menurut Mas Imam? Kalau menurut saya itu puisi itu sebuah teks yang ditulis dengan bahasa yang indah, Pak, itu, Pak. Cerdas. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Baik, nah, pada kesempatan kali ini kita tidak hanya akan mempelajari apa itu puisi. Kita juga akan mengaitkan puisi dengan kebudayaan lokal. Nah, anak-anak di sini ada yang berasal dari luar Magelang atau mungkin daerah kalian punya tempat wisata atau makanan khas? Ya. Siapa yang ingin memberitahu? Mbak Desi. Kalau di daerah saya itu orok-gorok. Orok-gorok. Apa itu orok-gorok? Itu dari tepung sagu gitu, terus biasanya ada apa sayur dari kamu terus bumbukan. Oke, terima kasih Mbak Desi. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Ada lagi yang ingin memamerkan wisata atau mungkin kebudayaan lokal dari daerahnya? Mbak Febi? Oh, Mbak Hani, silahkan. Kalau di daerah saya itu ada wajib letik. Itu mana itu? Di kali Gunung Sayur Negara. Itu makanan. Iya, itu makanan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Hani. Apa tadi, Mbak Nabila? Kalau punya saya itu tiap sebelum bulan puasa itu ada kayak apa ya, acara atau kegiatan itu namanya tuh dandanan. Oh, apa itu dandanan? Itu seperti pasar malam tapi cuma hanya sebelum puasa aja. Terus Oke. kalau lebaran itu ada juga, itu namanya bulusan. Bulusan. Iya, itu bulusan. Kalau hamil itu pas hari lebaran yang ke-7 itu kayak ada apa sih yang gunung ini loh. Tumpeng. Ya, Oh. dengan itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila. Tepuk tangan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat puisi menggunakan tema kebudayaan lokal. Entah itu tempat wisata, entah itu pakaian adat, entah itu makanan khas dan lain sebagainya. Agar yang mengenal kebudayaan lokal tidak hanya diri kita, tapi teman-teman yang ada di sini juga mengetahui kebudayaan lokal dari asal anak-anak semua. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah membaca. Siswa akan mengembangkan kemampuan membaca puisi untuk meningkatkan pemahaman terhadap struktur, tema, dan makna yang terkandung. Kemudian analisis. Nah, anak-anak nantinya akan menganalisis puisi
dan mengidentifikasi unsur bahasa dan teknik yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada menulis. Nah, nanti kalian akan menulis ini dan yang beruntung akan mempresentasikannya. Oke, ada yang tahu gambar ini? Tahu. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Oke, Apri. Cerdas, tepuk tangan untuk Apri. Nah, Candi Borobudur itu terletak di Magelang dan menjadi salah satu budaya lokal yang masuk ke dalam keajaiban dunia. Nah, bagaimana jika Candi Borobudur ini dijadikan sebuah puisi? Dalam bentuk budaya saja sudah sangat indah, bukan? Nah, bagaimana jika diekspresikan melalui diksi dan juga rima? Pasti akan semakin membuat orang itu kagum. Nah, puisi di belakang merupakan contoh puisi menggunakan kebudayaan lokal. Nah, anak-anak di sini ada yang mau membacakan? Oke, Mas Imam. Ya. Borobudur banyak yang datang, singgah lalu pergi lagi. Orientasi yang tak tahu menetap atau berlari tanpa harap. Rasa-rasanya kenangan senja di Borobudur kala itu. Telah terhempas dari cahayamu, obat rindu itu sudah mati dimakan waktu. Dengar yang tak kencang malah menusuk, menyakiti begitu dalam. Ubah saja aku dalam pikiranmu, menjadi kenangan yang kuharap kau rekam. Keren, Mas Imam. Nah, puisi tersebut menggambarkan keindahan Borobudur ketika kita menjadi seorang yang mungkin jauh dan berkunjung, pasti akan ada kenangan yang tidak bisa terulang kembali, dan kenangan tersebut akan menjadi suatu hal yang dirindukan. Nah, kemudian masuk ke pengertian puisi. Anak-anak ada yang tahu pengertian puisi? Mbak Safa? Oke. Puisi itu bentuk karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan padat yang biasanya bertujuan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, bahkan sampai pengalaman dengan imajinasi dan artistik yang tinggi, Bapak. Betul sekali, tepuk tangan. Ada yang ingin berpendapat lain? Tidak? Oke, kita lanjut ke struktur dan unsur puisi. Bagaimana kita memahami elemen penting yang terdapat dalam puisi? Nah, puisi itu terdiri dari banyak unsur. Siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsurnya? Mbak Yulia, silahkan. Seperti yang saya tahu, unsur puisi yang menurutnya harus ada di dalam puisi itu kayak baris, lalu ada rima, terus bait, dan majas mungkin. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Yulia, baris, bait, rima, dan majas merupakan struktur awal atau fondasi yang membuat puisi itu lengkap. Nah, ketika kalian ingin menciptakan sebuah puisi, itu kalian harus memahami seperti baris, bait, rima, dan majas. Nah, ketika sudah paham struktur ini, nanti kalian akan sangat terbantu dan dimudahkan ketika menciptakan puisi yang bermakna dan berkualitas. Nah, kemudian langkah-langkah menulis puisi. Setelah kalian memahami bait, rima, baris, kalian tentunya butuh langkah-langkah untuk menulis puisi. Ada yang tahu berapa langkah menulis puisi? Mbak Rini? Ada 4. Ada 4. Yang pertama, Oke. menentukan tema. 5. Kemudian setelah tema ditentukan, menyusun kerangkanya. Angka. Kemudian memilih diksi yang tepat. Diksi 4. Kemudian yang keempat, menulis puisi dan merevisi. Keren, tepuk tangan untuk Mbak Rini. Betul, itu tadi merupakan 4 langkah dalam menulis puisi.
secara sederhana. Yang pertama, menentukan tema. Nah, tema yang tepat, ketika anak-anak semua menentukan tema yang tepat, katakanlah tema kita pada hari ini adalah kebudayaan lokal. Dan nanti itu akan menjadi kerangka untuk menulis struktur puisi yang tadi dibahas. Kemudian setelah ada tema, nah nanti kan ada kerangka yang mengarahkan anak-anak dalam menulis puisi. Nah setelah itu memilih diksi dan juga majas. Dalam pemilihan diksi dan juga majas itu kan pasti memilih diksi dan majas yang indah-indah, yang bernuansa keindahan biasanya, yang nanti dari diksi tersebut akan tersalurkan emosi dari anak-anak semua, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu menderita, entah itu bahagia. Nah kemudian setelah menulis nanti akan membaca terlebih dahulu, membaca kembali dan merevisi agar pemaknaannya menjadi lebih kentara. Oke, setelah anak-anak paham kegiatan atau materi yang tadi diberikan, sekarang waktunya ice breaking. Anak bisa berdiri. Di ice breaking kali ini, ice breakingnya adalah kepala, pundak, lutut lagi, lutut lagi. Nah, lutut lagi, lutut lagi. Nah, nanti ini hanya satu kali. Nah, nanti semisal ada yang keliru, nah itu maju ke depan dan mendapatkan sebuah tantangan. Nah, oke, jadi nanti ketika bapak bilang kepala, kalian juga bilang pundak, lutut lagi, lutut lagi. Jadi kalau yang keliru katakanlah kepala, lutut, pundak lagi, nah itu kalian ketika bapak bilang lutut kalian pegang pundak, nah nanti kalian akan maju dan mendapatkan tantangan. Sudah paham? Ye. Oke. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut lagi, kepala, lutut. Nah, Hanifah, saya. Hanifah, mohon maju ke depan. Nah, Hanifah boleh memperagakan apa saja terkait suatu kesenian yang dirimu tahu, dan nanti dirimu bebas menunjuk salah satu dari teman-temanmu untuk menebak dalam waktu 3 menit. 1, 2, 3. Oke. Ini tahu tidak teman-teman? Oke, stop. Nah, silakan memilih siapa yang menebak. Mbak Naura. Oke. Kira-kira apa yang tadi diperagakan Mbak Hanifah? Kesenian apa? Itu tadi. Betul? Betul. Oke, baik. Sepertinya anak-anak sudah tidak bosan dan sudah fresh. Nah, sekarang waktunya kegiatan kolaboratif atau kerjasama kalian dalam berkelompok. Oke, silahkan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan menghadap ke belakang. Saling berhadapan. Nanti kalian berdiskusi, yang diskusinya sudah bapak cantumkan dalam kerangka ini. Oke, bapak beri waktu 20 menit dari sekarang.
Pak ini nggak bisa dibaca Pak. Oh, ini puisi bertutur ini langka. Oh, makasih Pak. Oke. 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 Gimana? Oh iya. Pak. Oke, ada apa? Bener Pak. Ya, betul. Makasih Pak. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Ayo kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok ceria, silakan. Maju semua nggak apa-apa. Dari ini dulu. Dari soal pertama. Ya, silakan kelompok ceria. Baik, perkenalkan kami dari kelompok ceria akan mempresentasikan hasil bicara kami. Puisinya rawa gembongan. Ya. Terus ciri puisinya indah, struktur puisinya ada baris, bait, rima, majas. Langkah-langkahnya ada renungan tema, kerangka, terus diksi, terus baru ditulis. Betul sekali, tepuk tangan. Ada yang punya jawaban lain? Sama. Ini Pak. Ini. Keren, tidak apa-apa. Ada yang ingin membacakan puisinya? Oke. Rawa gembongan. Indah merdu di sore hari, sejuk angin menari. Manusia datang dan pergi, ditemani secangkir kopi. Terima kasih Mbak Api, keren sekali. Silakan duduk kembali. Nah, kenapa tadi memilih puisi berjudul Rawa Gembongan? Apakah ada sentra wisata tersebut di daerah teman-teman? Oh, siapa yang orang Temanggung? Oke, berarti rumah kamu dekat dengan Rawa Gembongan. Nah, anak-anak, seperti yang dilakukan oleh Feby dan kelompok ceria, mereka menciptakan puisi berjudul Rawa Gembongan, yang dimana Rawa Gembongan merupakan kearifan dan sebuah pariwisata lokal yang terdapat di dekat rumah Mbak Feby. Nah, dari anak-anak nanti harapannya juga seperti itu. Atau ada yang ingin membacakan puisi lagi? Imam Pak ini Pak. Oke, Imam, Mas Imam. Dari kelompok bahagia, silakan. Baik Pak. Berdiri Mas Imam. Ya, di depan sini Mas Imam. Baik. Indah merdu di sore hari, sejuk angin menari-nari. Indah alam satu negeri, ditemani tahu tempe dan kopi. Keren, tepuk tangan. Menunggu takjil. Menunggu takjil. Baik. Terima kasih Mas Imam. Ya. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan tugas, menulis, menciptakan dan juga mempresentasikan puisi, sekarang waktunya kita refleksi. Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Pak. Oke, Mas juga silahkan. Kalau salah maaf ya Pak. Siap. Pada kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu mempelajari puisi dari struktur ya, bagaimana membuat puisi berbasis kearifan lokal Pak. Tadi ada Rawa Gembongan, ada Imam tadi menunggu takjil gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Ada pendapat yang lain? Atau mungkin ada yang ingin kalian sampaikan, anak-anak? Cukup. Oke, baik. Terima kasih.
karena telah memberikan atensi perhatian pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, silahkan Mbak Feby selaku ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kalian dan nantinya kalian dapat memahami dan memamerkan kebudayaan lokal kalian melalui diksi dari puisi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari Bapak tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu tadi siapa yang paling aktif? Bapak Nadia. Itu punya saya Pak. Saya. Saya Pak. Itu sama bukunya. Saya Pak. Terima kasih Bapak. Ribetnya kertas. Biar seragam penulis. Terima kasih. Mas Imam hebat ya baca puisinya ya. Ini Memang pemain lagi teater. buku. Mas Imam pemain teater. Tapi bagusan. Nanti kalau mau ngajak dulu ini. Oh iya iya. Siapa lagi? Anda penari. Tiba-tiba jadi penari. Tapi dari ininya gesturnya tadi kan. Nah itu pas. Jadi pikir apa Anda penari ini? Itu suaranya gitu. Dulu. Pas SMP. Kelihatan dari gerakannya langsung spontan terus lakukannya gitu. Baik, Mbak Nabila tadi. Nah, teman-teman, apa kekurangan Mbak Nabila? Ya, silakan. Kalau dari